berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom teman-teman, damai di hati. Ya, bertemu kembali dengan saya dan pada saat ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dalam ibadah pemuda remaja di hari ini. Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan, menundukkan kepala, berdoa minta bimbingan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan, kami ucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini, berada di tempat kami masing-masing, dan menyediakan waktu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicara atas kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Allah dalam setiap kehidupan kami. Dan berikan kemampuan dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Serta ya Tuhan, hingga akhir ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman semuanya, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Sabda Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata,
akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah pemuda remaja kali ini, sengsara membawa nikmat. Nah, sengsara membawa nikmat. Pernahkah teman-teman semua berpikir demikian? Hidup ini tidak adil. Kenapa saya, orang Kristen, orang yang selalu bersekutu, orang yang berdoa kepada Tuhan, tetapi hidupku menderita? Kenapa Tuhan? Hidup ini tidak adil. Sering kami mengalami penderitaan Tuhan. Pernahkah teman-teman semua di masa muda kita mengalami seperti itu? Ya. Kehidupan Kristen tidak terbentuk hanya dalam kehidupan yang sukacita saja, yang gembira saja. Tetapi di dalam kehidupan Kristen kadang ada sukacita penuh, yaitu kegembiraan dalam hati kita. Tetapi juga terkadang tiba-tiba datang duka cita. Mungkin teman-teman di sini di masa mudanya pernah mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Contohnya relasi. Kita memiliki teman, sahabat yang baik. Tahu-tahu kita ada masalah. Kita crash dengan teman kita. Dan hidup kita menjadi terpuruk. Aduh, hidupku kok seperti ini? Kenapa aku dijauhi teman? Kenapa aku bermusuhan dengan teman? Kok enggak damai? Terus di masa muda, pernahkah teman-teman merasakan ditinggal pacar? Nah, terkadang itu menjadikan diri kita terpuruk. Nah, kita bisa menangis seharian, tidak keluar kamar. Terus kita berkata, Tuhan, kenapa hidupku menderita? Nah, penderitaan seperti itu terkadang diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan persoalan-persoalan kehidupan yang lain di dalam keluarga kita. Ternyata Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Namun pada kali ini kita akan belajar dari pemazmur, yaitu dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nah, kita kupas satu persatu ayat ini. Nah, di ayat pertama dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, di dalam kehidupan kita terkadang ada persoalan-persoalan hidup yang berat. Tetapi mari kita cermati ayat 1 ini, ada kalimat, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan. Di sini ada janji yang luar biasa dari Tuhan. Yaitu janji apa? Janji pemulihan. Akan ada waktunya, akan ada masanya Tuhan akan memulihkan. Memulihkan apa? Memulihkan apa yang kita rasakan, keterpurukan kita, kejatuhan kita, duka cita kita. Janji Tuhan, mari kita hidupi, akan ada pemulihan. Dan pemulihan itu pemulihan yang seperti apa? Nah, selanjutnya kita baca lagi. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ini adalah suatu pemulihan yang luar biasa. Seperti halnya kita melihat sesuatu kejadian. Tolong cubit aku. Ini benarkah? Aku itu melihat ini benar atau mimpi? Nah, itu adalah tanda bahwa Tuhan di saat memulihkan akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Nah, kemudian ayat selanjutnya, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Dan hasil dari pemulihan itu adalah sukacita yang besar.
Tuhan memberikan janji akan ada waktunya untuk memulihkan. Nah, pemulihan itu pasti akan luar biasa dan mengubah hidup kita dari duka cita, kesedihan, keterpurukan menjadi sukacita yang besar. Lalu bagaimana supaya waktu itu terjadi? Waktu pemulihan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita lanjut ke ayat yang selanjutnya, kita lompat ke ayat yang keempat. Nah, di situ dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini suatu kalimat doa permohonan kepada Tuhan. Nah, di saat kita terpuruk, di saat ada masalah, jangan melampiaskan masalah itu dengan kesenangan kita saja. Kita nggak mau keluar kamar, kita nggak mau makan, bahkan kita melakukan hal yang aneh, yang neko-neko. Nah, jangan sampai seperti itu. Di sini, seperti halnya yang tertulis di Mazmur 126 ayat yang keempat, dikatakan bahwa pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Nah, di dalam kita menghadapi persoalan, tentu kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus membangun relasi yang intim kepada Tuhan terlebih dahulu. Di saat kita menghadapi permasalahan hidup, jangan lari, tetapi sujudlah kepada Tuhan. Meminta Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya lagi, saya itu sudah berdoa di saat saya menghadapi masalah. Tetapi kok pemulihan itu kok belum terjadi? Kapan waktu Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Dan tentu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bukan hanya baik saja, tetapi waktu yang terbaik. Lantas apa yang harus kita kerjakan di saat kita tetap sudah berdoa tapi pemulihan itu belum terjadi? Nah, ayat 5 dan 6 bisa kita renungkan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang menabur, itu biasanya seorang petani menabur benih untuk menanam. Nah, melakukan pekerjaan sambil mencucurkan air mata. Ini membuktikan bahwa seorang yang sedang menabur itu memiliki ketekunan dan harapan yang dalam. Dan kesungguhan, kesetiaan yang dalam. Begitu juga dengan kita. Di saat Tuhan belum melakukan pertolongan, memberikan pertolongan kepada kita, belum mengubah duka cita ini menjadi sukacita, tentu kita terus menjalin relasi dengan Tuhan dengan sebaik mungkin, dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Nah, ketekunan dan kesabaran itulah yang akan menghasilkan sukacita. Kita akan menuai dari apa yang kita kerjakan. Yaitu apa? Sengsara yang kita alami akan berubah menjadi nikmat yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iman di dalam Kristus Yesus bukan hanya iman yang menjadikan kita terlena, tetapi iman di dalam Kristus Yesus ada sebuah tantangan, yaitu apa? Pendewasaan. Pendewasaan diri kita melalui masalah-masalah yang kita alami. Di masa muda kita, di masa kanak-kanak kita, di masa remaja kita, di masa dewasa kita, masalah tetap ada. Tetapi hidup di dalam Tuhan, tentu kita akan memegang janji Tuhan bahwa pemulihan akan terjadi. Janji itu harus kita pegang. Lalu tugas kita adalah bertekun membangun relasi dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Akan ada pemulihan yang luar biasa di dalam hidup kita.
Selamat menggumulkan setiap persoalan-persoalan hidup. Jangan sampai putus asa, tetap andalkan Tuhan karena Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita terima sabda firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih Allah kepada kami, dan kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu, atas pemeliharaanmu dalam setiap hidup kami. Tuhan, di masa muda kami, tentu kami menghadapi pergumulan persoalan-persoalan hidup yang terkadang menjadikan duka cita dalam kehidupan kami. Tapi kami mempunyai janji yang luar biasa daripada Tuhan, bahwa akan ada waktunya, dan waktu Tuhan akan memulihkan itu sangat indah. Tuhan akan memulihkan duka cita yang ada dalam hidup kami menjadi sukacita yang besar. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap kehidupan kami serahkan pemuda-pemudi GKJ Pengging ini ya Tuhan, pemuda remaja dalam masa mudanya. Biarlah kami tetap bersekutu, bertekun di dalam Kristus, serta menghidupi pergumulan hidup ini dengan penuh iman, kepercayaan kepada Yesus, dan menaruh harapan hanya kepada Yesus. Berikan persekutuan yang kuat bagi kami ya Tuhan, pemuda-pemudi, remaja di GKJ Pengging ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat semakin bertumbuh dan saling merangkul satu dengan yang lain. Dan inilah kehidupan kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas dan kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pemuda remaja ini ya Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap aktivitas kami. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Demikian saudara-saudara yang dapat saya sampaikan, tetap semangat di dalam Kristus, damai di hati. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itu